Baik, pada kesempatan ini kita akan secara khusus membahas tentang pecahan. Pada kesempatan ini kita secara khusus akan membahas tentang pecahan. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe serta bagikan pada yang lain. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Arti dari pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Perhatikan buah semangka berikut. Buah semangka 1 dibelah menjadi 2. Sebuah semangka dibelah menjadi 2. Setiap bagian nilainya setengah. Nilai sebagian lagi juga setengah. 1/2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Sekali lagi, 1 sebagai pembilang dan 2-nya sebagai penyebut. 1/2 atau setengah. Kita lanjutkan. Beberapa contoh bentuk pecahan yang lainnya, yaitu 1/10, 1/6, 3/8, 2/13, dan masih banyak contoh bentuk pecahan yang lain. Kita lanjutkan. Pecahan senilai. Ada 2 pizza berukuran sama besar. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Pizza pertama nilainya 2/8. Pizza kedua nilainya 1/4. Jadi 2/8 sama dengan 1/4. Kesimpulannya, kedua potong pizza sama besar. Artinya 2/8 sama dengan 1/4. Oke. Kita lanjutkan. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Sebagai contoh, ada berbagai cara. Cara pertama, pembilang dan penyebut dibagi 2, artinya disederhanakan. Menyederhanakan pecahan dengan cara dibagi 2. 6/12, 6-nya dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 3/6. Bisa juga dibagi 3. 6/12, 6-nya dibagi 3, 12-nya dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 2/4. Bisa juga dibagi dengan 6, sehingga 6 dibagi 6 adalah 6, adalah 1. 12 dibagi 6 adalah 2, sehingga nilainya sama dengan 1/2 atau setengah. Cara kedua, dengan cara dikalikan atau mencari bilangan yang senilai. Dengan cara dikalikan 2. Contoh, 6/12, 6-nya dikali 2, 12-nya dikali 2, sehingga jadi 12/24. Contoh lain, dikalikan dengan 5. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi 30/60. Bisa nggak Pak dikalikan dengan 3? Bisa. Bisa nggak Pak dikalikan dengan 8? Bisa.
Bisa nggak Pak dikalikan dengan bilangan yang lain? Sangat bisa sekali. Oke, jadi 6/12 sama dengan 3/6. Sama dengan 2/4. Sama dengan 12/24. Sama dengan 30/60. Oke, kita lanjutkan. Menyederhanakan pecahan. Artinya, mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Kita lihat penyelesaiannya. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan 2. Jadi, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sama dengan 10/12. Bilangan 10/12 masih bisa dibagi lagi dengan 2. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasilnya adalah 5/6. 5/6 adalah pecahan paling sederhana. Kenapa? Karena salah satu bilangan tersebut sudah merupakan bilangan prima. Bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Yaitu 5/6. Angka 5 merupakan bilangan prima. Sehingga 5/6 merupakan pecahan paling sederhana. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Oke, kita lanjutkan. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan menggunakan gambar. Sebagai contoh, 2/4 sama dengan titik-titik 3/4. Kita lihat. Jika menggunakan gambar, 2/4 bentuknya seperti pada gambar pertama. 3/4 seperti gambar kedua. Sehingga jika dilihat sudah kelihatan bahwa gambar kedua lebih besar. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/4. Contoh yang kedua. 1/2 dengan 1/3. 1/2 sudah kelihatan bilangannya lebih besar daripada 1/3. Maka 1/2 lebih besar dari 1/3. Bisa kita lanjutkan? Bagaimana menggunakan garis bilangan untuk melihat bilangan yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Kita lihat. Ada garis bilangan 0, setengah, 1. 0, 1/3, 2/3, 1. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Dan terakhir adalah 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 1. Perhatikan letak dua pecahan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil daripada pecahan yang ada di sebelah kanan. Pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar daripada pecahan yang ada di sebelah kirinya. Jadi, 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Maka, setengah lebih besar dari 1/3. 2/5 terletak di sebelah kanan dari 1/4. Maka, 2/5 lebih besar dari 1/4. 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. Jadi 2/5 lebih kecil dari 5/8. Dan 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Dan sejajar dengan
2/4 sejajar dengan 1/2. Jadi 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Membandingkan langsung dua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung dengan penyebut kedua pecahan sama. Kita melihat penyebut kedua pecahan sama. Maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, samakan dahulu penyebut kedua pecahan tersebut. Lalu pembilangnya disesuaikan. Kita lihat contohnya. Contoh 3/6 dan 5/6. Sudah terlihat dengan jelas bahwa penyebutnya adalah sama-sama 6. Kedua penyebutnya sama. Maka kita tinggal melihat pembilangnya, yaitu 3 dan 5. 3 lebih kecil daripada 5. Maka 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Oke, kita lanjutkan. 3/4 dan 2/3. Kedua penyebutnya berbeda. Maka samakan penyebutnya dulu, baru ubah keduanya menjadi per 12. Caranya, 3/4 dijadikan 9/12. Dan 2/3 diubah menjadi 8/12. 3 dikalikan 4 maka per 12. 2 kalikan 4 sama dengan 8. Begitu juga dengan yang 3/4. 4 kali 3 sama dengan 12. 3 kali 3 sama dengan 9. Artinya 3/4 sama dengan 9/12. Karena 9/12 lebih besar dari 8/12, maka 3/4 lebih besar daripada 2/3. Kita lanjutkan mengurutkan pecahan. Bagaimana mengurutkan pecahan berpenyebut sama? Contoh, urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 mulai dari yang terkecil. Caranya, dengan melihat penyebutnya sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dibandingkan. Pembilang yang lebih kecil, nilainya lebih kecil. Jadi urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. Bagaimana dengan pecahan yang berpenyebut berbeda? Contoh, urutkanlah pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 mulai dari yang terbesar. Penyelesaiannya, 1/5, 1/2, 5/8, 3/4 penyebutnya adalah berbeda. Caranya, samakan dulu penyebutnya menjadi 1/8. 1/2 sama dengan 4/8. Kemudian 5/8. 3/4 sama dengan 6/8. Maka jika kita melihat bahwa 4/8, 5/8, dan 6/8. Jadi urutan pecahan mulai dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Berbagai bentuk pecahan. Ada yang namanya pecahan biasa. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 2/6, 3/5, 6/9, 11/12. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Sekali lagi, pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Itu disebut dengan pecahan murni. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Adalah
Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 5/3, 7/4, 11/7, 12/10, dan lain sebagainya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke. Ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas pecahan bilangan bulat dan pecahan. Sebagai contoh, 7/3 itu pecahan tidak murni. Sehingga menjadi pecahan campuran adalah 2/3. Karena 7 dibagi 3 bisa menghasilkan 2 dengan sisa 1. Berarti 2/1/3. Yang terakhir adalah pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contoh, 0,3 bentuk pecahan desimalnya dengan angka 1 di belakang desimal. Maka dibaca 0,3 atau 3/10. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Kalau tadi per 10, sekarang persen atau per 100. Contoh, 8% artinya 8/100, dibaca 8/100. 50% artinya dibaca 50/100. 20% dibaca artinya 20/100. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share atau bagikan. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Salam sukses.